Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat siang. Dengan saya Muhammad Irsyad Syarjul Khair. Di sini kita akan membahas mengenai teori pesan dakwah. Nah, rekan-rekan sekalian pernah mendengar gak sebuah syair yang isinya itu kira-kira begini. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan ketakwaan. Nah, nasihat kepada kebenaran dan juga ketakwaan. Nasihat ini bisa kita rumuskan menjadi sebuah pesan dakwah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai teori pesan dakwah. Kenapa sih kita perlu teori, tidak langsung praktik saja? Karena sebelum kita terjun ke dunia praktek dakwah, kita semestinya harus mengetahui apa itu teori-teori pesan dakwah. Dan teori pesan dakwah ini bisa dilakukan dengan mengambil teori-teori yang ada dalam ilmu komunikasi atau ilmu sosial lainnya. Karena apa? Karena dakwah ini tidak pernah terlepas daripada komunikasi dan juga rasa sosialisasi yang tinggi terhadap masyarakat. Kemudian, teori daripada yang diambil dari ilmu komunikasi dan ilmu sosial ini diperkuat dan dianalisis dengan menggunakan hukum-hukum dan sumber-sumber Islam, seperti misalnya Al-Quran, Al-Hadis, atau ijma daripada ulama. Nah, jadi sebenarnya apa itu teori? Jika kita melihat ke dalam buku materi, teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel. Nah, dengan menentukan hubungan antar variabel, yang maksudnya ini adalah menjelaskan fenomena alamiah. Teori dalam ilmu pengetahuan berarti model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Teori dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Nah, lalu pesan dakwah adalah isi atau materi yang disampaikan oleh dai kepada mad'u. Maddah dakwah tersebut meliputi bidang akidah, syariah, ibadah, muamalat, dan akhlak. Kesemua materi dakwah ini bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Rasulullah SAW atau hasil ijtihad para ulama dan sejarah peradaban Islam. Nah, lalu ada apa saja sih teori-teori yang terdapat dalam pesan dakwah? Nah, teori yang terdapat dalam pesan dakwah ini setidaknya ada 5 jenis teori. Yang pertama yaitu teori hermeneutika, yang kedua itu teori filantropi, yang ketiga teori behaviorisme, yang keempat teori linguistik, dan yang kelima adalah teori tafsir atau ilmu Al-Quran. Secara singkat, kita akan bahas secara singkat saja ya. Nah, yang pertama itu adalah teori hermeneutika. Secara harfiah, hermeneutika artinya tafsir secara atau menjelaskan. Secara etimologis, istilah hermeneutika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermenein yang berarti menafsirkan. Istilah ini menunjuk kepada seorang tokoh mitologis dalam legenda Yunani yang dikenal dengan nama Hermes atau Mercurius. Di kalangan pendukung hermeneutika, ada yang menghubungkan sosok Hermes ini dengan Nabi Idris. Namun ini hanyalah sebuah teori yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, dalam mitologi Yunani, Hermes dikenal sebagai dewa yang bertugas menyampaikan pesan-pesan dewa kepada manusia. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu teori filantropi. Nah, jika tadi hermeneutika adalah menjelaskan, lalu apa itu filantropi? Secara bahasa, filantropi ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti philein itu adalah cinta dan anthropos berarti manusia. Maka filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbang waktu, uang, dan tenaganya untuk mendorong orang lain.
Istilah ini umumnya diberikan pada orang-orang yang memberikan banyak dana untuk amal. Biasanya filantropis seorang kaya raya yang sering menyumbang untuk kaum miskin. Teori ini jika diterapkan ke dalam pesan dakwah dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangun persepsi yang positif di masyarakat tentang peran dan efek dari perilaku kedermawanan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mempraktekkan dan memberi contoh kepada masyarakat tentang pelaksanaan filantropi yang sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga yaitu membuat strategi dan program yang menarik sehingga masyarakat luas tertarik untuk berpartisipasi dalam program filantropi. Nah, lanjut lagi yaitu menuju teori behaviorisme. Apa sih behaviorisme itu? Nah, behaviorisme itu adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan inilah dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Selanjutnya itu adalah teori linguistik. Kalau secara bahasa linguistik itu sudah pada tahu ya, yaitu artinya adalah pendekatan bahasa. Nah, secara pengertian, linguistik teoritis adalah bidang penelitian bahasa yang dilakukan untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa manusia pada umumnya. Bidang-bidang yang secara umum dianggap sebagai inti linguistik teoritis ini adalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan sematik. Linguistik teoritis juga terlibat dalam pencarian universal linguistik, yaitu sifat umum yang dimiliki semua bahasa. Nah, yang terakhir nih, ini adalah teori tafsir atau ulum Al-Quran dan ulum Al-Hadis. Secara etimologi, kata tafsir berasal dari bahasa Arab yang berbentuk masdar dari kata fasar yufassiru tafsiran yang berarti al-bayan atau al-aidah, yaitu penjelasan, uraian, keterangan, interpretasi, dan komentar. Ada juga yang mengatakan kata tafsir berasal dari kata fas dan tafsirah yang berarti pengamatan dokter terhadap air dan urin yang digunakan sebagai indikator penyakit. Secara umum, perkataan tafsir mengandung arti menjelaskan, menguraikan, atau dapat dikatakan bahwa tafsir mengandung arti penjelasan atau penafsiran. Sementara itu, konseptual tafsir sering didefinisikan sebagai kashf al-murad al-alfad al-mushkil atau menjelaskan apa yang dimaksudkan dari kalimat yang sulit. Nah, jika tadi kita telah membahas mengenai teori pesan dakwah, lalu bagaimana sih langkah-langkah penyusunan pesan dakwah ini? Karena kan kalau teori tanpa praktek itu seperti apa gitu ya, seperti kita makan tanpa garam gitu. Nah, lanjut aja, yaitu langkah-langkah penyusunan pesan dakwah. Nah, langkah yang pertama itu adalah survei awal tentang kondisi mad'u. Jadi kita harus melihat siapa mad'u kita, apakah itu orang tua, anak kecil, remaja, ataupun mahasiswa. Yang kedua itu menyusun strategi dan pendekatan yang akan digunakan. Seperti misalkan ketika kita akan berdakwah terhadap anak kecil, maka pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan yang benar-benar halus, benar-benar ceria, dan juga benar-benar ramah. Kalau misalkan kepada orang tua, maka bahasa yang kita gunakan itu harus benar-benar lembut, harus mempunyai intinya itu yang mudah-mudah dipahami gitulah kata-katanya. Sedangkan kepada mahasiswa mungkin kita bisa menggunakan kalimat-kalimat majas atau tafsir-tafsir yang mengandung penafsiran yang bercabang kayak gitu misalnya. Nah, yang ketiga, menetapkan standar isi atau tujuan yang akan dicapai. Yang keempat ini menyusun materi dakwah yang relevan, konsisten, dan lengkap. Nah, yang terakhir itu menyiapkan media komunikasi yang tepat. Lalu, setelah kita memahami langkah-langkah penyusunan dakwah, kita tentu harus memahami juga teknik pengelolaan pesan. Nah, penyampaian pesan yang bersifat informatif itu adalah teknik pengelolaan yang pertama. Pesan yang bersifat informatif ini seperti misalnya space order atau penyusunan pesan yang melihat tempat atau ruang seperti internasional, nasional, dan juga daerah. Yang kedua yaitu time order, yaitu penyusunan pesan berdasarkan waktu atau periode yang disusun secara kronologis. Yang ketiga yaitu deductive order, yaitu penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang khusus. Yang keempat yaitu inductive order, yaitu penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang bersifat khusus kepada umum.
Nah, yang kedua yaitu penyusunan pesan yang bersifat persuasif. Nah, yang pertama itu adalah Phil April, yaitu metode penyusunan atau penyampaian pesan dengan menimbulkan rasa ketakutan bagi khalayak dengan menjelaskan dampak negatif seperti ancaman dosa, musibah, dan siksa di akhirat. Nah, yang kedua itu adalah emotional affair, yaitu penyusunan pesan dengan cara membangkitkan emosional khalayak mad'u. Yang ketiga itu reward affair, yaitu penyusunan pesan dengan menawarkan janji-janji atau kabar gembira kepada khalayak. Yang keempat yaitu motivational affair, yaitu teknik penyampaian pesan dengan cara menumbuhkan interaksi psikologis khalayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan itu. Nah, yang kelima yaitu humorous affair, yaitu penyusunan pesan yang disertai dengan humor sehingga khalayak tidak merasa jenuh atau pesan mudah diterima dan juga enak dan menyegarkan. Nah, jika tadi kita telah membahas mengenai teori pesan dakwah, lalu bagaimana sih langkah-langkah penyusunan pesan dakwah ini? Karena kan kalau teori tanpa praktek itu seperti apa gitu ya, seperti kita makan tanpa garam gitu. Nah, lanjut aja, yaitu langkah-langkah penyusunan pesan dakwah. Nah, langkah yang pertama itu adalah survei awal tentang kondisi mad'u. Jadi kita harus melihat siapa mad'u kita, apakah itu orang tua, anak kecil, remaja, ataupun mahasiswa. Yang kedua itu menyusun strategi dan pendekatan yang akan digunakan. Seperti misalkan ketika kita akan berdakwah terhadap anak kecil, maka pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan yang benar-benar halus, benar-benar ceria, dan juga benar-benar ramah. Kalau misalkan kepada orang tua, maka bahasa yang kita gunakan itu harus benar-benar lembut, harus mempunyai apa ya namanya itu, intinya itu yang mudah-mudah dipahami gitulah kata-katanya. Sedangkan kepada mahasiswa mungkin kita bisa menggunakan kalimat-kalimat majas atau tafsir-tafsir yang mengandung penafsiran yang bercabang kayak gitu misalnya. Nah, yang ketiga menetapkan standar isi atau tujuan yang akan dicapai. Yang keempat ini menyusun materi dakwah yang relevan, konsisten, dan lengkap. Nah, yang terakhir itu menyiapkan media komunikasi yang tepat. Lalu setelah kita memahami langkah-langkah penyusunan dakwah, kita tentu harus memahami juga teknik pengelolaan pesan. Nah, penyampaian pesan yang bersifat informatif itu adalah teknik pengelolaan yang pertama. Pesan yang bersifat informatif ini seperti misalnya space order atau penyusunan pesan yang melihat tempat atau ruang seperti internasional, nasional, dan juga daerah. Yang kedua yaitu time order, yaitu penyusunan pesan berdasarkan waktu atau periode yang disusun secara kronologis. Yang ketiga yaitu deductive order, yaitu penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang khusus. Yang keempat yaitu inductive order, yaitu penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang bersifat khusus kepada umum. Nah, yang kedua yaitu penyusunan pesan yang bersifat persuasif. Nah, yang pertama itu adalah Phil April, yaitu metode penyusunan atau penyampaian pesan dengan menimbulkan rasa ketakutan bagi khalayak dengan menjelaskan dampak negatif seperti ancaman dosa, musibah, dan siksa di akhirat. Nah, yang kedua itu adalah emotional affair, yaitu penyusunan pesan dengan cara membangkitkan emosional khalayak mad'u. Yang ketiga itu reward affair, yaitu penyusunan pesan dengan menawarkan janji-janji atau kabar gembira kepada khalayak. Yang keempat yaitu motivational affair, yaitu teknik penyampaian pesan dengan cara menumbuhkan interaksi psikologis khalayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan itu. Nah, yang kelima yaitu humorous affair, yaitu penyusunan pesan yang disertai dengan humor sehingga khalayak tidak merasa jenuh atau pesan mudah diterima dan juga enak dan menyegarkan. Nah, selanjutnya ini adalah yang terakhir yaitu mengenai sumber pesan dakwah. Jika tadi sudah membahas mengenai teori dan juga yang lainnya, lalu kita harus mengetahui mengenai sumber pesan dakwah. Nah, yang sumber pesan dakwah yang pertama itu adalah bersumber daripada Al-Quran. Nah, Al-Quran dan juga sunnah berfungsi sebagai petunjuk atau huda bagi manusia dalam hal keyakinan, peribadatan, muamalah, serta dalam akhlak mulia. Sebenarnya sih semua materi-materi dakwah itu sudah tersusun dengan rapi ya, dan juga sudah ada gitu terbungkus dengan rapi dalam kitab suci Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu
jika diibaratkan dengan alam adalah alam yang dibukukan, sedangkan alam semesta ini adalah Al-Quran yang dibukakan. Nah yang kedua, sumber pesan dakwah ini pastinya kalau ada Al-Quran maka harus juga ada hadis. Hadis ini bisa berisi mengenai apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW, dan juga seluk-beluk kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga menjelaskan Al-Quran dengan berbagai hadis dari beliau. Jadi hadis ini selain daripada mempunyai sumber pesan dakwah tersendiri juga sebagai penjelas daripada ayat-ayat Al-Quran yang kalimat-kalimatnya itu mempunyai nilai-nilai dan makna-makna yang sangat tinggi. Nah yang selanjutnya itu adalah sumber pesan dakwah ini berasal daripada sahabat Rasulullah SAW. Karena apa? Karena pendapat sahabat ini memiliki nilai yang tinggi karena mereka pernah bertemu, dan juga pernah belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir ini adalah sumber pesan dakwah yang berasal dari fatwa ulama. Pendapat ulama ini dijadikan pesan adalah untuk mendukung dan merinci kandungan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah, setelah kita tadi telah membahas mengenai secara panjang lebar mengenai teori pesan dakwah, lalu mungkin kita pernah berpikir, sebenarnya untuk apa sih berdakwah itu? Nah, jadi karena kan manusia itu adalah sering kali berbuat salah, khilaf, maka mengingatkan orang lain itu adalah wajib. Jikalau orang ini pernah berkata, misalkan seperti ini nih, pernah dengar gak? Misalkan, ngapain sih urusin hidup gue gitu? Neraka gue bukan urusan lo, dan juga surga juga belum tentu jadi milikmu. Nah itu jawab aja kayak gini, iya memang nerakamu bukan urusanku dan juga surga belum tentu jadi milikku. Akan tetapi mengingatkanmu itu adalah kewajibanku. Karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Dan tujuan akhir kita adalah surga. Kenapa? Karena manusia berasal dari surga dan juga kita harus kembali ke surga. Di sini kita ambil kalimat yang bagaimana ya intinya itu? Lupakan aja deh. Jadi karena kan manusia itu adalah sebagai khalifah di muka bumi dan Allah memberikan tugas kepada manusia untuk beribadah kepadanya dan juga mengingatkan manusia-manusia lainnya supaya mereka mengingat untuk apa sih mereka hidup. Maka kita dianjurkan untuk berdakwah kepada manusia-manusia lainnya. Akan tetapi berdakwah ini perlu dengan metode-metode yang khusus, perlu keilmuan-keilmuan yang khusus supaya tidak menyesatkan umat-umat yang lainnya, manusia-manusia yang lainnya. Dan juga seorang dai itu belum tentu tidak menerima nasihat. Sehingga ketika seorang pendai salah, maka harus diingatkan. Itulah manusia. Ketika ada orang lain yang salah, kita harus mengingatkan, dan ketika kita salah, kita harus berlapang dada diingatkan oleh orang lain. Mungkin itu saja pembahasan tentang teori pesan dakwah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, dan saya yakin tentunya masih banyak sekali kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.